Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sehat? Sehat. Untuk pelajaran pada kesempatan kali ini siap? Kali ini kita akan membahas proyek penguatan profil Pancasila atau P5 dan juga profil pelajar rahmatan lil alamin atau P2RA. Kita dulu, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu yang dipimpin dengan ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Kelompoknya masing-masing yang telah kita buat pada kesempatan minggu lalu ketika kita terakhir membahas pelajaran tentang SKIM. Kelompok 1 bagaimana kelompoknya? Kelompok 2? Nah, kelompok 3? Baiklah kalau enggak, karena kita ini project, tentunya kalian harus bekerja sama agar apa yang di project bisa menghasilkan hasil yang baik dan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma sebelum mulai, agar kita juga tadi setelah doa, kita juga mengharapkan sama Rasulullah SAW. Marilah kita baca sholawat bersama-sama untuk membukakan pintu hati kita agar lebih semangat untuk belajar. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada proyek penguatan profil Pancasila dan P2RA, yaitu temanya kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini masih ada kaitannya dengan materi pembelajaran kita di sekolah, baik materi khusus mapel akidah. Selain itu juga terkait dengan materi pendidikan kewarganegaraan atau PKN, juga menyangkut materi sejarah kebudayaan Islam, menyangkut juga sejarah Indonesia, juga menyangkut kepada pelajaran fikih, Quran, hadis. Nah, proyek yang kita ambil adalah kearifan lokal, di mana topik yang dibahas dalam kearifan lokal ini, karena kearifan lokal itu berbagai macam budaya. Kita tahu bersama bahwasanya Indonesia ini kaya akan budaya, beragam suku bahasanya. Jadi proyek yang kita ambil yaitu tradisi
yang mulai ditinggalkan oleh generasi modern saat ini. Apa itu? Yaitu menjaga tradisi riungan atau Kasih. harapannya dengan proyek ini kalian bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita. Selain itu juga kita menjaga kebinekaan global. Karena nanti kita akan bahas secara singkat apa sih riungan, bagaimana sih riungan, dari mana asalnya riungan. Samping itu kegiatan riungan juga memacu atau mengajarkan kita untuk bersikap saling gotong royong, memperkuat persatuan, atau juga membentuk karakter kita supaya memiliki adab. Kemarin di materi akidah kita sudah bahas tentang adab. Adab baik adab sholat juga adab berzikir. Samping itu juga perlu juga adab berhubungan sosial. Apa namanya? Ada orang yang nikah hajatan masih riungan nggak? Masih. Apa kalau ada yang nikah nggak didatengin? Masih didatengin? Masih. Berarti riungan juga masih ada. Kalian ikut nggak ketika kegiatan riungan itu? Benar. Yasinan ikut nggak? Ayo benar. Apa yang dibaca kalau yasinan? Surat Yasin. Oke, satu lagi ya. Kita akan perhatikan materi. Sebelumnya ada 2 bagian LK-nya untuk menulis apa yang kalian dapatkan dari materi yang nanti kita bahas, yang kemudian nanti akan menjadi proyek kalian di lingkungan. Ya, nanti kalian silakan amati kegiatan terkait lingkungan yang ada di lingkungannya masing-masing. Yang nanti kita akan praktekkan aktivitas dari beberapa yang kalian dapatkan. Oke, dimensi yang kita ambil dari proyek ini, yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mulia, berkebinekaan global. Kita harus tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga memiliki sikap gotong untuk profil pelajaran materi amin dengan harapan kalian berkeadaban atau teraduk. Kalian bisa menjadi generasi yang beradab, karena itu sebagai bentuk utama seorang manusia. Yang kedua, toleransi atau tasamuh. Yang berikutnya, kesetaraan atau musyawarah. Yang terakhir, kewarganegaraan dan kebangsaan atau muwatanah. Kita mencintai bangsa dan negara. Pengertian. Jadi kita bahas tentang pengertian kenduri. Pengertian kenduri. Sebelum kita masuk ke proyek, kita harus paham dulu. Apa itu kenduri? Atau biasa juga kita kenal dengan kenduren. Yuk, coba kelompok 1 silakan dipaparkan. Apa itu kenduri? Maju. Ya. Ini. Untuk pengertian kenduri biasa dikenal dengan kendureng. Pada dasarnya adalah ritual selamatan yakin berdoa bersama diyakini para mata yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh agama yang dikeluarkan di satu lingkungan. Biasanya disajikan juga tumpang lengkap dengan lauk-lauknya yang dinantinya akan dibagikan kepada yang hadir. Ya, silakan duduk balik. Ada yang bertanya pengertian kenduri? Bisa dipahami? Jadi kenduri secara umum itu adalah kegiatan sebuah ritual. Kenduri itu lebih dikenal di wilayah orang-orang
bahasa Arabnya disebut doa. Doa yang seperti apa? Doa yang dilakukan secara berjamaah atau bersama. Jadi mungkin tetangga, sanak, kerabat, saudara, yang dimana dalam memimpin doa tersebut biasanya dilakukan oleh salah satu tokoh, baik tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dituakan. Yang dituakan, artinya yang dipandang mampu. Meskipun kalian yang masih muda, tapi ilmu kalian mumpuni dan mampu, kalian pun bisa disebut dituakan. Artinya dituakan seorang tokoh itu gak harus yang tua. Nah, makanya dikatakan dituakan. Artinya meskipun dia masih muda, tapi memiliki kemampuan untuk memimpin berdoa, juga bisa sebagai pemimpinnya dalam kegiatan di baik, tadi kita sudah bersama memahami apa itu kenduri. Ya, silakan kalian pahami materi-materi berikutnya, kemudian kalian rangkum menjadi sebuah kesimpulan yang nanti bisa kalian ambil untuk proyek pengamatan kalian yang ada di lingkungannya masing-masing. Silakan dipahami terlebih dahulu. Setelah itu kita bahas bersama apa yang perlu ditanyakan dan apa yang perlu diutarakan, atau ada yang memiliki perbedaan. Silakan nanti kita bisa berdiskusi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pengamatan terkait kenduren, yaitu kenduren pada dasarnya adalah ritual selamatan, yakni berdoa bersama yang dihadiri para tetangga dan dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh agama yang dituangkan di satu lingkungan. Biasanya disajikan juga tumpeng lengkap dengan lauk pauk yang nantinya akan dibagikan kepada yang hadir. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan di daerah kami, masih melaksanakan aktivitas kenduren seperti pitonan, bisa juga disebut dengan kumpulan, terusan syukuran, tahlilan, soroan, sama mauludan. Sekian dari kelompok 3 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hasil kelompok yang 1 sama kelompok 2 dulu apa? Yang mana dulu?
Nomor 1 Lara. Ya. Waalaikumsalam. Dan pengertian dari Nuren. Nuren pada dasarnya adalah ritual selamatan yang ingin berdoa bersama yang dilakukan para tetangga dan dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh agama yang berkuasa di pusat lingkungan. Biasanya juga disajikan makanan-makanan ringan dengan lauk pauknya yang nantinya akan dimakan bersama. Kopinya ya, susunya, Kopinya, tehnya. kopinya. Contoh-contoh yang jarang dilaksanakan di daerah kami adalah syukuran, pitonan, dan cumbutan. Nah, yang masih dilaksanakan ada Yang masih dilaksanakan seperti padang bulan, terus rajaban, burundan, turunan, likuran, padanan, dan lain sebagainya. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ada pitona atau lucu. Nah, ada juga ukuta. Ukuta itu apa? Ukuta. Ukuta. Ayo. Cukup. Nah, terus setelah selesai. Nah, itu selesai. Selesai dalam arti apa? Seorang bayi yang sudah lahir, usahanya sudah sempurna, sudah putus, dia sudah sempurna. Kemudian diberi nama, dengan pemberian nama juga dikirimlah doa-doa, maka disebutlah putra di bahasa Jawa. Kemudian ada juga syukuran. Syukuran itu apa? Bersyukur dari apa? Segala sesuatu yang dimiliki oleh kita atau kita dapatkan atau kita berhasil. Contoh misalnya kalian sekolah sampai SD, SMA, SMP, SMA, MTS, SMA, S1. Ternyata setelah S1 dapat mahasiswa terbaik dan termuda. Maka itu sebuah anugerah. Nabi ini memperingati apa? Memperingati kelahiran Nabi. Maka disebut kalau orang Jawa, karena tradisi ini tradisi dari Jawa, disebutlah mulut ya, mengingat atau mengenang atau bersyukur karena dilahirkannya ke dunia ini seorang nabi sebagai pemberi petunjuk. Kalau bersyukur dengan kelahiran kita, biasanya diadakan apa itu? Ngomong itu juga bentuk dari salah satu kenduri. Karena apa? Ini mulai lambat laun hilang dimakan perubahan zaman. Bahkan sekarang mulai kenal namanya ngomong. Kenalnya apa? Happy birthday. Bukannya kirim doa, malah lempar tong. Itu bukan sodako, tapi mubah. Cepat telurnya direbus, kemudian dibelah-belah, dibagi, dimakan bersama dengan berdoa, itu lebih manfaat. Itu. Nah, ini yang mulai mengalami perubahan zaman yang seharusnya dikembalikan lagi menjadi asli budaya Indonesia. Nah, ini anak-anak sekarang sudah mulai tertipu oleh perubahan zaman, perubahan kondisi, perubahan kemajuan teknologi. SD dibelikan kue besar, harusnya buka bersama, dari potong bareng-bareng dimakan. Yang ada malah diapain? Buat cuci muka, buat lempar-lemparan. Itu namanya
mubalik. Kalau dalam ajaran kita tidak nanti ketika kalian sudah mengetahui hal ini, berarti harus mulai merubah tatanan kembali ke yang lebih baik. Kita diajarkan oleh orang tua baik loh, kok kita malah berubah menjadi jelek? Ini yang nggak boleh. Tapi dari berbagai macam ulama. Jadi ulama dahulu itu silih berganti sesuai generasi ke generasi. Nah, ulama-ulama itu membentuk suatu organisasi yang disebut namanya wali songo. Nah, ini yang sampai sekarang masih dikenal atau singkat sejarahnya itu budaya yang diajarkan oleh wali songo. Salah satunya Menduret tadi. Menduret tadi sudah menjadi sebelum di Indonesia itu di wilayah Sampang, masyarakat Muslim Sampang itu sudah biasa memperingati yang namanya syukuran. Yang mana pada waktu itu dia memperingati syukuran. Siapa itu? Fatimatu Zahra. Ya, karena mereka sangat mengidolakan atau memuji Rasulullah sehingga setiap momen-momen tertentu diperingati oleh mereka. Yang akhirnya dibawa juga ke Indonesia. Yang akhirnya menjadi adat budaya juga Indonesia. Tahun-tahun sebelum Indonesia ini terbentuk, karena Islam masuk ke Indonesia sebelum Indonesia itu merdeka. Ya, bahkan masih masa kerajaan. Maka dulu pernah berdiri yang pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa, di mana? Demak. Kemudian ada Samudra Pasai. Nah, dari sinilah kegiatan Islam mulai berkembang. Nah, itu tadi hasil dari berbagai kelompok terkait riungan yang sudah disampaikan. Ternyata masih ada banyak perbedaan. Meskipun di beberapa wilayah masih banyak menggunakan kegiatan riungan. Tapi sudah mulai ada yang tidak menggunakan, mungkin karena perubahan kondisi atau mungkin perubahan situasi atau mungkin memang pemahamannya yang mulai kurang mengerti dari generasinya. Makanya kalian harapannya nanti mampu menjaga atau mengembangkan kembali aktivitas budaya yang memang kita miliki. Ya, budaya ini merupakan salah satu budaya, meskipun negara kita bukan negara mutlak, negara Islam, tapi mayoritas Indonesia itu adalah orang Islam yang memiliki ciri khas sendiri. Karena kegiatan riungan ini nggak sama seperti di negara-negara lain. Nah, inilah indahnya negara Indonesia. Kita harus bangga. Ya. Selain adat dari budaya itu sendiri, contoh kita ada di Lampung. Lampung itu sukunya asli, suku asli Lampung itu nggak ada yang agamanya selain agama Islam. 100% ada yang orang Islam. Kalau ada suku Lampung bukan orang Islam, berarti dia bukan orang Islam. Orang Lampung. Kita ini Lampung, karena Lampung itu 100% dari Islam. Mayoritas 100% suku Lampung itu Islam, juga membawa Buddha. Cuma mungkin bahasanya saja yang beda, karena kita budaya. Kalau di Jawa itu disebut riungan, di Lampung bisa saja disebut, ayo mana itu Lampung? Disebut apa kalau Lampung? Tenongan. Ya, syukuran. Riungan disebut tenongan. Tenongan itu hanya beda bahasa. Jawa menyebutnya riungan, kalau Lampung menyebut bahwa apa namanya, nampak yang ditutup di dalamnya isinya makanan disajikan bersama satu talam 4 jelma. Nah, setelah doa makan bersama. Itu perlu dijaga ya. Jangan sampai generasi sekarang ada acara tenongan malah nongkrongnya di jalan. Lapar
di jalan nongkrong sama tenor, ada ikannya, ada nasinya, ada gulainya, ada telurnya, kerupuk, kopinya ada, jajannya ada, apa lagi? Sampai ke tanaman lagi. Buah-buah, pisang semuanya ada, pisang mulinya, berkah. Tapi sekarang anak sekarang itu lebih banyak malah salah memahaminya, malas mengikut seperti itu. Padahal banyak berkahnya. Berkah secara fisik kita ini, berkah secara rohani kita sudah membaca tapi kita saling gotong royong, kebersamaan karena kita makan bersama. Beda-beda. Misalkan sekalipun di situ ada bukan orang Islam, diajak makan bersama. Ya. Nah inilah fungsi dari budaya atau yang perlu kita jaga, yaitu riuh. Jadi kalau daerah Sunda, daerah lain wilayah lagi namanya beda, tapi persepsinya, tujuannya, isinya juga sama. Ini yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Pernah nggak ketiungan? Namanya memang beda, kamu ke tenor Jawa, riungan, ada yang namanya riungan, ada yang namanya kendurenan. Maka namanya itu kita bahas adalah riungan. Untuk kesempatan pembelajaran kali ini kita pengenalannya cukup, tapi sebelum ditutup Bapak bertanya kembali terkait riungan. Riungan itu apa? Riungan itu apa sih? Ayo, saya jawab. Ayo, riungan itu apa? Ya, Berdoa bersama, Pak. berdoa bersama. Yang lain, ada nggak? Selain berdoa bersama? Yang lain? Ya, Berkumpul. ritual keselamatan. Yang lain? Ada? Masih ada? Ya, ritual keselamatan atau doa bersama. Beda bahasanya, tapi tujuannya sama. Oke, pertanyaan yang kedua. Pitonan itu kegiatannya bagaimana? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya bisa jawab. Pitonan itu kegiatan yang seperti apa dan bagaimana? Yuk, angkat tangan yang bisa jawab. Apa? 7 bulan. Ya, 7 bulan itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya namanya pi. Nah, itu rangkaian kegiatannya seperti apa? Apa sih kok harus diadakan pitonan? Kenapa sih harus diadakan pitonan, itu sebabnya apa? Hah? Mengharap pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa dijadikan tunjuk dan barokah untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma bisa menjadi generasi yang menjaga dan melestarikan kearifan lokal. Di pembelajaran berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan kegiatan tersebut. Nah, untuk depan belajar pada kesempatan hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Silakan berikan doa untuk pulang pada keluarga. Semua siap. Berdoa mulai.